misalnya dengan pendapatan 5 miliar sebulan ya. Nah, ketika nisbi udah kuliah aja, ini coret, dia mau kuliah, padahal kuliah harus bayar biaya sehari-hari, beda ya. Konsep biaya sehari-hari itu berarti biaya yang dia bayarkan. Kalau biaya peluang itu adalah kesempatan yang dia korbankan. Nah, jadi ketika dia memilih kuliah, maka biaya peluang yang dia korbankan adalah ini yang 5 miliar ini. Ya, kayak gitu. Ngerti maksudnya? Ngerti, Ibu. Ngerti, Bu. Nah, itu biaya peluang gampang, tinggal pilih yang terbesar dan jangan dijumlah. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5 dan 6. Ini hubungan RTK dan RTP. Masih ingat circular flow diagram RTK dan RTP. Hubungan ini aja kamu baca, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi. Nanti soal US mungkin dirubah. Kalau nomor 6 itu fungsi RTK, mungkin soal US fungsi RTP. RTK ke sini menyerahkan faktor produksi. Udah pernah ya dibahas ini di pendapatan nasional. Rumah tangga produksi membayar pembelian faktor produksi. Faktor produksi apa aja? Nanti ingat, 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3, Kin? Sumber daya modal. Bagus. Skill dan modal. Nah, ini yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen. Dia ke sini bekerja atau menyerahkan modal dan lain-lain, sama produsen dibayar. Ini balas jasa. Jadi kalau yang bekerja akan memperoleh gaji dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sama RTP, si faktor produksi ini diapain? Diproses. Masa didiemin aja. Jadi produksi akan dibutuhkan oleh siapa? Produksi akan dibeli oleh rumah tangga produsen. Diproduksi, dibeli rumah tangga konsumen. Jadi kerjaan rumah tangga konsumen itu adalah menyerahkan faktor produksi, misalnya dia menjadi tenaga kerja, kemudian dapat gaji. Setelah dapat gaji, dia butuh barang-barang, maka dia harus membeli produksi. Kalau kamu butuh produksi, berarti kamu harus membayar. Ini pembayaran. Nah, ini fungsi dua makhluk ini ya, fungsi RTK dan RTP. RTK menyerahkan faktor produksi, RTP harus membayar faktor produksi, RTP memproses, membuat produksi yang dibutuhkan oleh RTK. Kalau gitu, soal nomor 5, lihat soal nomor 5. Udah punya semuanya? Berikut ini yang merupakan kegiatan produsen. Berarti yang C, Ibu Umi membayar gaji 5 orang karyawan. Nah, ini membayar gaji itu kerjaan produsen, ya kan? Kalau berlibur itu dia menikmati, mengkonsumsi produksi. Mengolah ayam goreng juga untuk dikonsumsi ya. Kemudian Bu Ani bekerja di pabrik sepatu. Nah, berarti dia RTK karena dia menyerahkan sumber daya manusia. Nah, nomor 6 bisa dijawab sendiri kalau gitu ya. Fungsi RTK yang benar adalah, siapa yang bisa jawab? Menyediakan faktor produksi. B. Pinter, udah selesai. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Lanjut. Nah, ini materi fungsi permintaan dan penawaran mungkin sudah dibahas. Ini sebenarnya gampang banget. Kalau seandainya kamu nanti menemukan soal begini ya, bisa lihat aja kamu, asalkan fungsinya sudah benar. Ini fungsi penawaran. Ciri-ciri fungsi penawaran itu P dan Q tandanya sama. Ini sama-sama positif. Jadi kalau ketemu di angkot tulisan Q sama dengan 30 plus 2P, berarti ini fungsi permintaan atau penawaran? Penawaran. Pinter, karena di sini positif, ini positif. Jadi ketemu bolak-balik kalau min Q sama dengan min P plus 2. Berarti ini juga penawaran. Kenapa? Karena hukum penawaran itu jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Apakah terlalu cepat? Tidak, Ibu. Lanjut. Berarti kalau fungsinya udah benar, ini sebenarnya bisa cepet aja nih kamu, tapi ya nggak usah ya, jangan cara cepatnya nanti pusing ya. Cara biasa lah Bu. Oke. Tinggal kalau diminta nomor itu, oh iya itu tuh pertanyaannya apa ya, udah tahu ya, mesti menanyakan keseimbangan ya.
Maaf soalnya kurang lengkap. Ki D dan Ki S. Oh, seperti itu. Langsung aja dikawinkan. 36 min P sama dengan 3P min 60. Ini kan keseimbangan pasar itu pada saat Ki D sama dengan Ki S atau boleh dibolak-balik. Ya, langsung aja ini pindah ke sini jadi 4P sama dengan 96. P sama dengan berapa? Kalau nggak salah 24. P 24. Ya, tahu ya dari sini ya. 96 dibagi 4, maka P sama dengan 24. Kalau P sudah 24, masukkan aja ke yang gampang nih. 36 min 24. Berarti sama dengan 12. Ada pertanyaan? Oh? Nah, kalau misalnya, contoh berikutnya, Ki D sama dengan 30 min 2P. Ki S sama dengan min berapa ya? Min 2 plus 4P. Berapa ya? Per 2P lagi aja. Nah, berarti udah aja langsung sebenarnya ini mah gampang ya. Langsung aja ini 32, ini 4P. Berarti P sama dengan 8. Gitu aja udah. Kalau mau cepetnya. Tapi ini kalau udah biasa mengerjakan seperti yang tadi. P8, diketahui P-nya 8, berarti Q-nya sama dengan 8 kali 2, 16. 16 kurang 2, 14. Itu gak? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, ciri-ciri pasar nomor berikutnya baca sendiri ya. Pasar persaingan sempurna itu barangnya harus homogen, itu bisa dibaca sendiri kelamaan. Kemudian cakupan ekonomi mikro makro. Oh ya, sebelum ke inflasi. Bedanya mikro dan makro itu, kalau mikro itu bahasanya satu pelaku ekonomi. Pelaku. Kalau makro, itu bahasanya berkenaan dengan semua pelaku ekonomi. Contoh, misal ada kasus, misalnya petani kedelai se-Jawa Barat, misalnya ya di koran kamu baca, petani kedelai se-Jawa Barat mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Di koran kamu baca, pernah baca koran nggak? Semenjak pandemi jadi gak baca koran nih. Kalau anak IPA udah kapok ya baca koran ya. Nah, kesulitan mencari bahan baku. Kira-kira ini cakupan mikro atau makro? Petani kedelai se-Jabar. Mikro atau makro? Mikro. Tetap mikro, walaupun se-Jabar, walaupun se-Indonesia, tapi hanya satu pelaku ekonomi, yaitu produsen kedelai. Kok produsen kedelai kesulitan bahan baku? Produsen tempe kesulitan memperoleh kedelai. Ya, jadi gitu ya, jangan terkecoh ketika dia se-Indonesia, se-Jabar, asosiasi sate Marangi se-Indonesia, gitu misalnya, itu tetap aja mikro. Bedanya dengan makro apa? Kalau makro itu pelaku ekonominya semua terpengaruh. Contoh, pemerintah menaikkan pajak, misalnya pajak impor apa gitulah ya, pajak impor gas, misalnya gitu. Nah, ketika menaikkan pajak, ini kelakuan pemerintah mempengaruhi masyarakat semuanya, baik produsen maupun konsumen. Nah, ini udah makro. Bisa membedakan? Bisa, Ibu. Yang lain gimana? Coba suara yang lainnya Ibu ingin dengar. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Pintar sekali. Sekarang kalau pengertian GNP, GDP itu udah pernah ya sama Ibu ya waktu itu ya. 6 pengertian pendapatan nasional ya. Udah jelas perbedaannya ya. Sekarang lanjut nomor 11 sebelum ke inflasi. Nomor 11 itu bahasanya, oh maaf di sini aja lah ya. Nomor 11.
Bahasan tentang income per kapita udah pernah dong ya waktu pendapatan nasional. Jumlah penduduk negara A lebih besar daripada penduduk negara B. Nah, penduduknya lebih banyak berarti pembaginya banyak. Sedangkan pendapatan nasionalnya sama. Di A, pendapatan nasional 100 juta, penduduknya 50 juta. Di B, pendapatan nasional 100 juta, penduduknya cuma 20 juta. Nah, jelas dong. Nanti jawaban yang benarnya yang mana? Mana itu? Jawabannya adalah Yang B lebih besar. pendapatan, apa ada soal? Pendapatan per kapita negara A lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita negara B. Ada kan itu ya? Soal B. Ada, Bu. Nah, gimana kalau tentang pemerataan pendapatan? Pemerataan pendapatan itu tidak dilihat dari income per kapita. Itu bahasanya tentang koefisien Gini. Masih ingat gak? Yang IPS masih ingat gak? Kelas 11. Yang gini loh gambarnya dulu. Kurva ketimpangan. Pinter iya yang gini. Nah, semua ini adalah kurva apa namanya teh? Lupa Ibu. Kurva Gini ya. Ini kurva apa? Kurva Lorenz. Lupa. Kurva Lorenz ya, ingat gak? Lihat lagi Bu catatannya. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis kemerataan, makin jauh, semakin tidak merata. Ada yang ingat gak? Ingat Ibu. Pintar. Nah itu ya, koefisien Gini beda lagi. Kalau di Indonesia katanya koefisien Gini kita 3,8, silakan kamu baca. Kalau koefisien Gini itu, bukan 3,8 berapa? Semakin kecil angka koefisien Gini ini makin dekat ke garis itu semakin merata. Ini jumlah penduduk, ini pendapatan. Masih ingat buka lagi buku catatannya ya? Kita lanjut. Nggak ada, indeks Gini nggak ada di soal US. Tapi siapa tahu aja di UTBK ada ya. Nah sekarang soal yang inflasi. Nah bahasan inflasi ini ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang 0 sampai dengan 9 ya. Sampai dengan 9 termasuk rendah. Terus 10 sampai 30% termasuk sedang. Terus apa ya? 31 sampai 100% termasuk berat. Masih ingat? Di atas 100% ini hiperinflasi. Ada istilah galloping inflation. Galau. Salah. Galloping sih ada pertanyaan, tapi di US kita nggak ada. Galloping inflation. Ini jenis inflasi yang ganas disebutnya, ya ganas. Dia inflasi yang cepat. Oh iya teman-teman yang mau masuk kasihan ya. Bentar ya. Mana tadi? Kita masukin dulu teman-temannya ya. Jadi inflasi yang cepat dengan persentase yang tinggi. Nah itu galloping inflation. Mana deh itu tadi? Mana ya Ibu lupa. Mana teman-teman yang mau masuk teh ngelihatnya di mana sih? Bantu dong. Nggak ada. Oh ada. Biasanya muncul. Iya, baru Dias doang yang muncul. Dias baru gabung. Udah, nggak muncul lagi. Udah ya? Elah. Jadi kia dah kalau keluar masuk teh.
Oh, video ibu matiin aja. Balikan deh ya. Sampai mana tadi? Sampai sini ya, udah kelihatan? Udah, Bu. Baik, lanjut. Nah, kalau gitu inflasi 18 perlu kok jadi merah. Inflasi 18% ini adalah termasuk yang sedang. Bagus. Nah, kemudian inflasi itu kalau dilihat dari asal terjadinya, kok mau ya dihapus ya? Oh, dia di sini. Kira-kira. Dilihat dari asal terjadinya, bisa ngapus ya ini? Kok gak mau? Oh, tadi ibu keep ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Harus di save tidak. Maaf deh. Dilihat dari asal terjadinya, ada yang dari dalam negeri, dari faktor-faktor dalam negeri, ada juga dari faktor luar negeri. Disebutnya kalau dalam negeri domestic inflation, kalau dari luar negeri disebutnya imported inflation. Nah, suara ibu kedengeran? Kedengeran Ibu. Baik. Kalau yang imported ini berarti inflasi di luar negeri itu menular. Inflasi dari luar negeri menular masuk ke dalam negeri. Contohnya, karena di Eropa sedang inflasi, Eropa lagi inflasi. Indonesia mah enggak. Indonesia di sini tenang-tenang aja, enggak inflasi. Tetapi Indonesia itu banyak mengimpor bahan baku dari Eropa. Ya udah, harga-harga di Indonesia juga akan naik, akan terjadi inflasi. Atau kejadian kedua, Indonesia banyak ekspor ke Eropa yang sedang inflasi, sehingga harga rempah-rempah Indonesia di Eropa ini dihargakan tinggi karena di sana harga-harga lagi tinggi. Maka uang yang mengalir ke Indonesia itu akan naik. Jumlah uang beredar di Indonesia naik mengakibatkan terjadinya inflasi di Indonesia. Padahal Indonesia tadinya nggak inflasi. Ngerti? Imported inflation? Ngerti, Bu. Ibu. Nah, kalau gitu soal ini 18% yang diakibatkan adanya pajak naik di dalam negeri. Kalau gitu ini termasuk ya sedang dan dari dalam negeri. Gitu deh. Bisa dilanjut? Ya kalau soal US-nya ganti bisa ya. Soal US-nya nanti mungkin prosentasenya ganti, penyebabnya juga ganti. Nah, kamu tinggal pilih prosentasenya. Kalau misalnya prosentasenya 15%, oh berarti sedang. Kalau prosentasenya 120%, oh berarti berinflasi. Oke, gitu. Ya, lanjut. Ibu, kalau yang galloping presentasenya berapa? Dia itu sebenarnya ya dia lebih dari 100% dan cepat. Bahkan biasanya itu sampai ribuan persen. Yang ganas namanya juga, dalam satu hari harga-harga naik lebih dari 100%. Cepet banget karena misalnya terjadi, tapi dalam jangka panjang ya, bukan cuma semalam, bukan cuma hari ini naik, besok turun, itu bukan inflasi. Ini bisa sampai ribuan, 500 ke atas biasanya. Jadi misalnya awal bulan, masyarakat itu masih bisa beli telur dengan harga sekilo 20.000. Akhir bulan itu udah, jadi pekan depannya harga telur 30.000, pekan depannya lagi 40.000, pekan akhir bulan itu udah 100.000 misalnya harga telur itu. Nah itu udah inflasi yang galopi. Oh, oke, makasih, Bu. Nah gitu ya, galloping itu biasanya karena terjadi sesuatu di negara tersebut, misalnya ada krisis ekonomi. Itu kita pernah mengalami krisis ekonomi, inflasinya tinggi. Tingginya berapa ya, lupa lagi, 2 kali kita krisis ekonomi ya.
tahun 65 dengan 98, baca-baca lagi 65 sampai 600%, 98 itu sebenarnya sampai ribuan persen sih, cuma mungkin beda-beda aja zamannya, udah banyak hitung dengan cara-cara berbeda, dan menghitung inflasi itu juga banyak cara. Kapan-kapan dipelajari lagi kalau ngambil jurusan ekonomi ya. Nomor berapa nih? Nomor berikutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Jadi gini, lanjut ya. Baik fiskal maupun moneter itu tujuannya untuk mengatur jumlah uang beredar. Apakah harus naik ataukah harus turun? Ini kerjaan mengatur jumlah uang beredar ini adalah pekerjaan dari otoritas moneter. BI, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, pokoknya kerjaannya tujuan Bank Indonesia itu ya mencapai stabilitas nilai rupiah, bukan mencapai kesejahteraan masyarakat, beda lagi ya. Itu mencapai stabilitas ini supaya jumlah uang beredar itu jumlahnya stabil, bukan berarti setiap orang di Indonesia mending dibagi-bagi duit aja, nggak bisa gitu ya. Nah, fiskal moneter mengatur JIB itu ada dua jenisnya, yaitu ekspansi dan kontraksi. Ekspansi ini berarti bagaimana caranya agar jumlah uang beredar naik. Kontraksi bagaimana caranya agar jumlah uang beredar turun. Jadi kalau posisi keuangan terlalu banyak harus diturunkan. Kalau uang jumlahnya terlalu banyak, terlalu sedikit harus ditambah. Dua-duanya ini bahaya. Kalau jumlah uang terlalu banyak berarti Indonesia sedang inflasi. Kalau kurang uang harus dinaikkan berarti deflasi. Dua-duanya bahaya. Tetapi yang lebih bahaya adalah yang deflasi, ketika masyarakat nggak punya uang, produk nggak ada yang dia udah bangkrut negaranya. Tapi kalau inflasi itu masih agak bahagia, minimal ada yang bahagia, pedagang sebenarnya mungkin kan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dari inflasi, pernah ya kelas 11 ya. Tapi kalau deflasi semuanya sedih. Kalau deflasi ini semuanya nangis. Ya, menderita. Nah, sehingga nih kalau pertanyaannya apa? Kebijakan fiskal yang diaturnya adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Kalau moneter yang diaturnya adalah suku bunga bank, cadangan kas rasio, syarat kredit, dan surat berharga Indonesia kalau Indonesia. Nah, sekarang kalau mau menambah jumlah uang beredar, berarti untuk mengatasi deflasi, kira-kira kalau menggunakan kebijakan fiskal, pajak harus naik atau turun? Ulangi ya. Ulangi. Jika pemerintah ingin menaikkan jumlah uang beredar karena saat itu sedang deflasi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansi. Kalau gitu, fiskal itu pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansi ini pajak harus naik atau turun? Turun. Turun, Bu. Bagus, pajak turun, maka jumlah uang di masyarakat naik. Itu deh. Kalau pengeluaran pemerintah, G, simbolnya G, ini harus naik atau turun pada saat deflasi? Naik. Betul. Pengeluaran pemerintah harus naik untuk mengatasi deflasi. Masyarakat lagi secara redih, gak punya duit, gak punya pekerjaan, gak bisa belanja, maka sama pemerintah dikeluarkan lah nih, dikasih uang BLT, sok baralanja, ya
Bahaya nggak Bu? Ya kalau hitungannya salah akan bahaya. Sehingga untuk mengimbanginya ada kontraksi. Supaya jumlah uang beredar turun, kalau pakai kebijakan fiskal, maka pajak harus supaya jumlah uang beredar turun dengan kebijakan fiskal, maka pajak harus naik. Nanti kan jadi uang masyarakat masuk ke pemerintah. Yang mau beli mobil tadinya ya, wah mau beli mobil udah, tapi pajak naik gak jadi beli mobilnya, ya nggak jadi diawur-awur. Demikian juga kalau sekarang kita hapus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Waduh. Ada yang ditanyakan? Sekarang yang moneter tadi ada suku bunga, ada inflasi, interest, kas rasio, syarat kredit, dan surat berharga Indonesia. Kalau kondisi sedang deflasi, deflasi itu ciri-cirinya jumlah uang beredar sedikit. Berarti pemerintah harus meningkatkan suku bunga atau ini suku bunga kalau lagi deflasi, suku bunga harus naik atau turun? Turun. Yang lainnya mau jawab? Suku bunga, betul sekali. Ini yang jawab dari tadi itu siapa Ki nanti? Iya Bu. Suku bunga harus turun, nih lagi deflasi. Kalau suku bunga turun, maka jadi pada berani untuk pinjam uang karena suku bunga rendah. Pinjam uang buka usaha, misalkan gitu. Tadi kan pemerintah dari sisi fiskal masyarakatnya dikasih BLT, lagi pada lalesu ya, deflasi lalesu. Dikasih BLT, dari sisi produsen suku bunga diturunkan supaya para produsennya berani minjem uang untuk investasi. Nah, jadi pada bikin perusahaan baru supaya produksi naik, uang ada, barang ada, enak nih gitu. Kalau seandainya selancar itu ya dunia ini ya. Nah, kemudian kas rasio. Kas rasio itu cadangan yang harus tersimpan di bank. Jadi sebenarnya emang betul sih, hayalan kalian waktu kecil di bank itu banyak duitnya, pegawai bank mah loba duitna cenah ya. Ya tidak salah sepenuhnya sih, cuma kan gak boleh diambil seenaknya. Ada simpanan cadangan uang tunai yang harus tersimpan. Jadi bank umum ini kayak contohnya Bank Indonesia, Bank BCA, Bank Jabar, Bank BJB gitu ya. Itu harus nyimpen uang di BI. Harus tersimpan, dia harus punya tabungan. Jadi kalau kamu mau bikin perusahaan, garpunya ada. Kalau kamu mau bikin mendirikan bank teboga modal ge tenan naon, salah. Kamu harus punya modal cadangan uang tunai yang tersimpan di bank. Ini nggak boleh dipakai. Jadi seandainya suatu bank itu ada hitungannya ya. Suatu bank punya modal 100 miliar. Ini tidak semuanya boleh dipinjamkan, misalkan diinjek-injekkan aja semua dikeluar-keluarin, enggak. Tetapi harus ada sebagian yang tersimpan di Bank Indonesia atau tersimpan tunai di bank tersebut. Yang menentukan berapa persentase, misalnya kata Bank Indonesia pengaturannya adalah 2,5% dari cadangan ini nggak boleh dipinjamkan, harus tersimpan di bank. Nah berarti kalikan aja ya.
Tapi kalau berapa jumlah uang yang beredar gara-gara ada ini, nanti hitungannya beda lagi. Kalau ada yang mau tanya, boleh japri ke Ibu aja ya. Gimana kalau dari 100 miliar ini 2,5%-nya tersimpan di bank? Kadang-kadang ada soal kalau gitu berapa jumlah uang yang akan beredar di masyarakat? Pasti akan jauh lebih besar dari ini karena ada koefisien multiplier. Tapi itu bahasanya nanti lagi. Nah kalau gitu, nih moneter balik lagi. Kalau lagi inflasi, contoh, lagi inflasi, berarti pemerintah itu JUB lagi banyak harus diturunkan. Kira-kira lagi inflasi, syarat kredit dipermudah atau dipersulit? Permudah. Atau makin banyak uangnya pada minjem duit. Ya, lagi inflasi. Duit banyak, awur-awuran, banyak masyarakatnya loba duit. Jadi harga-harga mahal ya, harga tempe aja jadi 2,5 juta misalnya ya. Tempe sakeureut 2,5 juta, aduh. Nah, kalau jadi kamu mau makan di warung nasi, dompet kamu harus tebal banget. Ini kalau lagi inflasi syarat kredit harus dipersulit supaya jumlah orang yang meminjam turun. Kalau lagi inflasi, sertifikat Bank Indonesia dijual atau dibeli? Jual, Bu. Dijual, pinter. Supaya, nah gitu dong, ada yang jawab. Supaya uang dari masyarakat ini masuk ke Bank Indonesia. Masyarakat pegangnya sertifikat gitu. Jadi pada nyimpen duitnya, nggak pada dipakai buat belanja. Pinter, ada pertanyaan? Kalau gitu jawabannya apa ini nomor 13? Karena Ibu agak lama karena bisa bolak-balik ini ya. Moneter ekspansi berarti mengatasi deflasi. Berarti yang mana nih jawabannya? Duh, kok ada 2 ya? Oh salah, benar. Jawabannya yang mana? Yang E. Yang E, menjual, iya betul. Menaikkan cadangan kas minimum, tambah sedikit dong uang. CAR naik, itu moneter ya, lihat ya moneter. CAR naik atau uang makin masuk ke bank, makin nggak ada. Menurunkan tarif pajak. Menurunkan tarif pajak betul menambah JUB, tapi dia bukan moneter, dia itu adalah fiskal. Hati-hati. Ya, meningkatkan pengeluaran pemerintah juga betul mengatasi deflasi, tapi dia itu fiskal, bukan moneter. Menurunkan suku bunga bank kalau suku bunga turun, betul ya itu ya? Ekspansi. Oh iya betul juga, gak apa-apa deh, salah Ibu. Ya, nanti nilainya Ibu tambahin 1. Menjual surat berharga, betul apa salah? Salah, menjual surat berharga, maka uang masuk ke bank ya. Ini surat berharga dari Bank Indonesia. Dijual surat ini teh, maka uang masuk ke Bank Indonesia, jumlah uang berkurang. Berarti salah yang E, yang benar adalah jawaban D. Nggak jadi anulir, udah bener. Nggak jadi ditambah nilainya. Bisa diterima? Bisa Ibu. Hati-hati ya, walaupun jawaban benar, tapi kalau disuruhnya fiskal atau moneter, jangan salah. Ini mah nggak bisa dihafal, tapi harus dimengerti, dihafal liar, kata Ibu mah. Nah, sekarang lanjut ke ini pernah ngitung nggak? Nanti ada soal ini di US ya, atau ada arah-rada lah soal ini di US, kata Ibu mah awas kalau nilainya nanti ini salah ngitung, ini gampang banget. Teori kuantitas uang dari Irving Fisher, tinggal dikali-kalikan aja. Tapi tahu V ini kecepatan peredaran uang, volume perdagangan ini T, simbolnya trade, dari trade bahasa Inggrisnya, jumlah uang beredar M, money, dan tentukan harga P. Rumusnya ini M kali V sama dengan P kali T. M-nya berapa? M 100 miliar. Wah, nolnya banyak. Sabar ya. V-nya kali 4.
T-nya ditanyakan, T-nya 20 juta. Kemarin ini banyak yang salah jawab ini. Nah, kalau gitu P sama dengan 400 ya, dibagi 20 ke 23 ke 23. Coret, 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 coret. Ini 40.000 dibagi 2. P sama dengan 20.000. Itu di soal udah ibu tulis ini jawabannya. Ya. Tapi di soal weak form nggak ada ya tulisan ininya ya. Ada gak? Nah, suara ibu kedengeran? Kedengeran. Kedengaran nih. Bisa nggak menghitung ini sekarang? Jadi ceritanya ini hanya untuk menghitung tingkat harga. Jadi kalau pemerintah coba-coba naikkan jumlah uang beredar, tentu harga akan naik. Itu inti dari teori ini. Kalau jumlah uang beredar naik jadi 200 miliar, nih, tadi 100 ya, maka di sini jadi 800, sementara volume barang, jumlah barang tetap, maka harga akan naik jadi 40.000. Jadi gampang banget ya kalau mau bikin negara hancur, bagikan duitnya ke masyarakat, langsung bangkrut semuanya. Bukan bahagia. Mungkin awal-awal unggul, besoknya udah menderita semua. Karena kalau jumlah uang naik, tetapi jumlah barang tidak bertambah, produksi nggak bertambah, maka hanya akan menaikkan harga. Makanya kalau menuntut minta gaji naik, gaji para buruh minta naik, sementara jumlah produksi tetap, sebenarnya gaji naik itu hanya akan membuat para pegawainya menderita karena harga-harga akan naik. Kalau semuanya dinaikkan gajinya naik, sementara jumlah produksi jadi berkurang, ini paling bahaya. Gaji minta dinaikkan, jumlah produksi berkurang karena modalnya kepake untuk bayar gaji. Udah deh, uang banyak, barang sedikit, langsung inflasi. Jadi kalau kamu nanti jadi, enggak dong, masa jadi buruh, harus jadi misalnya pemilik perusahaan atau manajernya, ngatur gimana, bukan gaji yang perlu naik, tetapi kesejahteraan buruhnya yang perlu naik. Kalau gaji dinaikkan kadang-kadang tidak membuat para pegawai kamu itu jadi menabung, jadi investasi, itu enggak. Tapi kalau kesejahteraan contohnya apa, Bu? Misalnya kesehatannya terjamin, berobat langsung gratis, dokternya didatangkan begitu. Nah, itu kesejahteraan naik, justru itulah yang tidak menimbulkan inflasi. Jadi kalau kamu jadi presiden, bukan duit yang terus-terusan ditambah, meningkatkan kesejahteraan itu bukan dengan memberi duit ke masyarakatnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Gitu. Kok jadi presiden? Siapa yang cita-citanya jadi presiden? Presiden perusahaan, Ibu. Presiden Indonesia juga gak apa-apa, langsung jawab, saya Bu, saya bercita-cita jadi presiden, saya siap mikirin negara ini. Nanti jadi aku mikirin ibu juga. Lisan Presiden Sunda Empire. Jangan atuh jahat. Ya, Ibu. Ya, presiden, ya deh ya. Baik, lanjut. Udah ngerti ya, jadi kebijakan ekonomi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Uang ditambah akan inflasi, uang dikurangi akan deflasi. Mana yang lebih baik untuk dilakukan? Berarti kamu harus jadi Menteri Ekonomi untuk memikirkan mana yang terbaik untuk masyarakat. Karena sayang. Bentar ya. Iya. Baik, lanjut. Wah, udah hampir selesai nih. Jam berapa emang? Akuntansinya belum. Akuntansi mah gampang ya, pada pinter. Nah, ini yang banyak salah, Ibu lompat aja ujuk-ujuk ke sini. Fungsi APBN udah bisa dipahami ya, tinggal dibaca. Itu jawabannya fungsi pengawasan. Kalau alokasi itu, fungsi APBN yang alokasi itu contohnya misalnya dialokasikan 20% untuk pendidikan. Nomor berapa itu? Nomor 17 ya. Kemudian
Misalnya 30% untuk infrastruktur, nah itu APBN fungsi alokasi. Fungsi distribusi. Distribusi itu mengalir dari yang pendapatan tinggi, yaitu fungsi pajak. Dari daerah yang pendapatannya tinggi ke daerah pendapatannya rendah. Fungsi otorisasi, kok Ibu lupa ada gitu? Kayaknya nggak ada ya. Fungsi stabilisasi udah jelas. Kalau sedang inflasi, jumlah uang beredar naik, maka pajak harus turun. Harus naik, gitu aja ya. Itu yang fungsi. Baca lagi di buku kelas 11. Ada pertanyaan nggak fungsi APBN? Ini nomor berapa? Nomor 14. Sekarang yang ini yang banyak salah, bahkan hampir semuanya ini Pak, mungkin males ngitungnya ya. Ini sebenarnya gampang banget. Ada nggak yang bisa ngitung ini? Waduh, ini ya caranya ya. Menghitung SHU ini akan muncul lagi ya. Jadi jawabannya bukan 500.000 itu salah, tapi pakai kalkulator ya. Jadi gini, ada suatu koperasi, kelihatan nggak? SHU-nya 100 juta. Dari 100 juta ini 15% untuk jasa anggota berarti 15 juta. Cepetan berapa? 15 juta untuk jasa. Dan 20% berarti 20 juta untuk modal. Sekarang perhatikan, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok wajib dan sukarela dari anggota. Jumlahkan seluruh simpanan. Berapa nih seluruh simpanan? Seluruh simpanan kebetulan ini angkanya dibikin gampang banget sama Ibu. 100 juta, aneh gampang. Simpanan atau modal koperasi, jangan kayak gini lihat. Nih, modalnya 100 juta. Ini datanya dicatat dulu. Sedangkan usaha koperasi teh bikin usahanya jual beli nih, penjualan 200 juta, itu juga gampang. Ada si Badu. Badu ini mempunyai simpanan pokok wajib dan sukarela segini. Ini 2 juta, 300.000, 500.000. Simpanan Badu berapa? 2.800.000 ya. Belanja Badu, ini usaha Badu, ini kan koperasinya koperasi konsumsi, berarti yang makin banyak belanja, yang makin besar SHU-nya. Usaha Badu, usaha si Badu ini 3.500.000. Nah, udah ini datanya. Yang mau dibagikan dari jasa simpanan, jasa usaha 15 juta. Hanya 15 juta. Ini yang mau dibagikan ke anggota semuanya. Si Badu dapat berapa? Dari gegara dia belanja. Dia belanja 3,5 juta. Jasa seluruh koperasi dijumlah segini. Berarti SHU Badu dari sisi usaha jasa, usaha belanja itu caranya total belanja Badu 3.500.000 dibagi total jualan koperasi setahun 200 juta dikali uang yang akan dibagikan 15 juta. Nah, tolong panghitungkan. Aduh, panghitungkan aja ya, ini angkanya berapa jumlah. Ya, ini bagi ini, kalau yang pegang kalkulator dikali ini. Kemudian SHU Badu
dari sisi simpanan. Jadi kalau kamu jadi anggota koperasi, balanja wae nanti dapat SHU gede. Dari sisi simpanan, simpanan Badu 2.800.000. Total simpanan koperasi 100 juta. Ya udah, jadi 2.800.000 dibagi 100 juta dikali dengan total modal, yaitu mana tadi teh? Dikali dengan SHU yang akan dibagikan 20 juta. Ulang ya. Ini simpanan Badu di koperasi. Ini seluruh simpanan seluruh anggota. Ini yang ini jumlah yang ini tadi. Simpanan pokok wajib yang ini 100 juta yang ini ya, bukan 100 juta SHU ya. Alah. Nah, ini dibagi ini kali ini dijumlah. Total SHU Badu itu ini ditambah dengan ini. Jawabannya ada gak? Ada yang pegang kalkulator? Oh ya, kita kalkulatorkan dulu aja. Coba ya, bentar ya. Penasaran? Gak pegang kalkulator? Handphonenya dipakai. 3 juta ini berapa sih kalau dicoret? Ini dihilangin nolnya 6, ini dihilangin. Boleh ya gitu ya? Tolong. 35 per 200 sama dengan dikali 15 juta. Hah? Ibu salah ngali deh. Kayaknya. Cobain sendiri ya nanti pakai kalkulator ya. Pokoknya caranya begitu. Ini nolnya salah gak sih Ibu? 35 juta. Oh, 3.500.000. Palingan Ibu kaget. Nah, kok jumlahnya jutaan? Salah. Itu 3.500.000 ya. Berarti nolnya 5 nih yang dicoret. 35 bagi 200, balikan DA. Penasaran? 35 dibagi 2.000 ya. Dikali 15 juta. 262. Harusnya bagi tugas dong yang ini. 2.800.000 ya, dicoret dulu nolnya deh biar gak susah. Dicoret nolnya 5. 28 dibagi 1.000. Dikali 20 juta. 560.000. Berapa jadi jumlahnya? 822.500 ya? Halo? Iya, Ibu. 262.500 ditambah 560.000. Jadi SHU Badu itu adalah 822.500. Nah ini padahal Badu teh belanja doang. Makanya kamu nanti ya kalau misalnya jadi gubernur Jawa Barat, jadi menteri koperasi atau jadi presiden tadi ya, usahakan bikin koperasi. Itu yang paling mendukung masyarakat. Ini misal nih ya, nanti misalnya siapa tadi ya ada di sini, Nisfi jadi jadi Bupati Pelabuhan Ratu. Ini Ibu pesankan pada kalian ya, semoga kalian suatu saat ingat ya. Jadi Bupati Pelabuhan Ratu. Tadi Lisan jadi Gubernur Jabar. Ya, kerjasamanya apa ini supaya nelayan Pelabuhan Ratu itu gak miskin. Nah, dirikan koperasi yang benar, tempatkan orang-orang pinter di situ, jangan koruptor yang ditempatkan, jangan.
koperasi untuk menolong para nelayan. Jadi nelayan itu menjual ikannya ke koperasi nanti itu. Nanti sama lisan dibuatkan di situ pabrik pengalengan ikan langsung di situ ya. Coba perhatikan di Pelabuhan Ratu itu sedih, ikannya bara-bara rusuk, yang bagus malah gak ada, nelayannya juga gak kaya karena gak punya kapal. Harga kapal murah, seharusnya nelayan beli kapalnya itu dari koperasi, misalnya gitu. Harga kapal mahal, nyicilnya dari koperasi, bayarnya dengan cara bayar pakai ikan yang dia hasilkan. Setiap tahun dia memperoleh SHU dari usaha ikan yang dia berikan. Nah gitu ya. Janji? Insya Allah janji Ibu. Janji ya, kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu nggak perlu repot-repot bagi-bagi uang, karena bagi-bagi uang itu justru kadang-kadang berdampak tidak baik juga. Tapi mungkin pemerintah ya punya pertimbangan lainnya. Tetapi kalau dari teori ekonomi koperasi, yang paling bisa mensejahterakan masyarakat itu adalah dengan koperasi yang benar. Tapi koperasinya benar, jangan menipu masyarakat. Jadi masyarakatnya jadi takut untuk jadi anggota koperasi. Ya, tempatkan teman-teman kamu, gak apa-apa nih KKN lisan dari udah jadi Gubernur Jabar, saya tempatkan teman-teman saya, tapi yang pada pinter, udah kenal dari dulu dia itu pinter untuk ngurus koperasi di Pelabuhan Ratu, bikin tempat wisata yang bagus, insya Allah Kota Sukabumi semakin berjaya. Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut yang, waduh tinggal 4 menit. Halo, Ratu. Yang akuntansi, yang susahnya yang mana? Akuntansi yang susahnya yang mana dong? Ada pertanyaan nggak akuntansi? Bisa semua? Ntar mau lihat soalnya dulu. Utang gaji tinggal kamu nomor 2 setelah itu ya. Ada karyawan yang belum dibayarkan gajinya, yang itu. Ada yang bingung nggak dengan pertanyaan itu? Sebenarnya ngerti apa enggak sih? Karena ya kertas yang kosong aja lah. Nih, yang utang gaji ya. Gimana caranya? Gak bisa. Nah, utang gaji bisa gak yang itu? Ada 2 karyawan belum dibayar gajinya, seharusnya setiap hari Sabtu. Gaji sepekan itu 1.200.000. Ya, dia bekerja 6 hari sepekan, jadi Sabtu gak libur. 6 hari. Berarti gaji per hari adalah 200.000. Karyawannya ada 2, sehari 400.000. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti dia udah kerja sampai hari Kamis si 2 karyawan ini. 31 Desember di sini ada kok merah ya, Mak. Nah, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, dia udah bekerja 4 hari. Tanggal 31 Desember, kita mau bikin laporan di tanggal 31 Desember. Berarti 1, 2, 3, 4 hari. Ada 2. Seharinya 400.000 kan 2 karyawan ya. Satunya 200.000, 2 400.000. 4 hari berarti 1.600.000 utang gajinya. Nah, kalau gitu jawabannya utang gaji kredit 1.600.000. Ada yang bingung nggak? Yang penyesuaian ya yang mungkin bingung ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udahan sih. Ibu, aku pengen dijelasin yang kayak
dicatat sebagai beban, dicatat sebagai harta. Betul. Ya, jadi ya ini yang terakhir kita bahas itu ya. Nih, jadi akuntansi itu bisa dua pendekatan ya. Namanya kita bisa pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Kalau pendekatan laba rugi itu adanya beban. Di laba rugi kan yang dicatat adalah beban dan pendapatan kan. Kalau di neraca itu dicatatnya adalah harta, utang, dan modal gitu kan. Nah, ini harus diingat-ingat. Nah, misal tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret membayar sewa gedung untuk 1 tahun dengan harga 24 juta. Seandainya akuntansi kamu pendekatan laba rugi, kan perusahaan boleh milih, nggak mesti dua-duanya ya, nanti salah satu aja perusahaan itu milihnya pendekatan laba rugi atau pendekatan neraca. Ya, pendekatan yang terjadi saat itu dianggap sebagai apa? Karena perusahaan ini lebih senang kalau pencatatan itu pada saat mengeluarkan uang kas itu berarti kas kita keluar gitu. Jadi ada beban. Nah, kalau pendekatan laba rugi, maka membayar sewa ini dicatat sebagai beban. Jadi jurnal umumnya tanggal 1 Maret, beban sewa, debit 24 juta, kredit apa? Kas. Kredit 24 juta. Lanjut ke jurnal penyesuaian atau dicatat sebagai harta dulu? Kalau perusahaan kamu menggunakan pendekatan neraca, maka bayar sewa gedung di tanggal 1 Maret ini, pembayaran sewa ini dicatat sebagai harta. Harta apa? Sewa dibayar di muka. Ini harta kamu. Kenapa? Karena seandainya kamu jadi beli gedung setahunan. Itu harta kamu selama setahun gedung itu teh. Jadi hak kalian untuk menggunakan. Maka ketika dicatat sebagai harta, jurnal umumnya adalah sewa dibayar di muka. Debit 24 juta. Kreditnya ya tetap kas 24 juta. Itu loh maksudnya. Itu bukan pertanyaannya nanti? Iya, Bu. Nah, kalau nanti mau dilanjut ke jurnal penyesuaiannya, nah tergantung waktu itu di 1 Maret kamu mencatatnya sebagai beban atau sebagai harta. Jika tanggal 1 Maret kamu mencatatnya itu sebagai beban, jadi 1 Maret ini jurnal umumnya ya, beban sewa 24 juta. Di sini kas 24 juta. Nah ini waktu 1 Maret. Sekarang 31 Desember. 31 Desember, jangan kas lagi dipakai, tentu tidak, karena kan kita nggak bayar lagi. 31 Desember disuruh buat AJP-nya. Nah, dari Maret, hitung dulu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan ya? 10 bulan. Berarti yang sudah dipakai itu 10 bulan. Sisa 2 bulan. Ya kan? Sisa 2 bulan ini berarti masih hak kamu kan, harta kamu untuk menempati gedung itu. 2 bulan kalau setahun 24 juta, sisa 2 bulan teh berarti 4 juta ya.
Nah, berarti AJP di 31 Desember kamu masih punya harta. Sewa dibayar di muka berapa? 4 juta ya? 4 juta. Kebanyakan nol. 4 juta. Sedangkan yang jadi beban sewa, loh kok bukan 4 juta? Tulisnya kan beban sewa kita udah 20 juta. Kata kamu teh protes ya. Lah, kok beban sewa 4 juta ini dikredit sehingga nanti di neraca beban sewa yang 24 juta posisi debit dikurangi beban sewa posisi kredit 4 juta. Jadi di neraca, di laba rugi nanti akan muncul beban sewa berapa? 20. 20 juta. Ini nanti udah di laba rugi muncul pas di neraca lajur yang garis-garis banyak itu, yang berapa lajur itu. Sehingga sebenarnya tanggal 31 Desember itu kamu sudah membayar beban 20 juta. Sisanya yang 4 juta akan muncul di neraca. Akan muncul di neraca, sewa dibayar di muka. Ngerti? Ngerti, Bu. Yang lain gimana? Aduh, Ibu belum absen. Udah dulu ya. Ibu kan mau diimunisasi. Wah, udah lewat 7 menit. Mohon maaf. Baik. Mohon maaf ya. Oke. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Videonya gak dibukain. Jumlah peserta cuma 28 orang. Ibu foto dulu ya. Supaya nanti absennya di sini. Yang ada di sini, yang hadir adalah Diajeng Pertiwi, Aldian, Ayib Devina, Dia, Dias, Dila, Galuh, Haidar. Kemudian, dengerin ya, bisi nama kamu kelewat ya. Kinanti, Lisan, Radia, Sugi, Nabila, Naila, Nazira, Nisfi, Nur Hafifah, Nur Azizah, Putri Sangga, Salma, Selvi, Silva, Siti, Fania, Vinka, Vira. Ada yang belum terpanggil? Halo? Ada yang belum terpanggil?